Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Kios Pasar 16 Ilir Palembang dirusak. Lantai 2, lantai 3, yang paling banyak lantai 3. Karhutla di Muara Enim mencapai 54 hektar. Makan waktu 45 menit, berarti kalau PP aja sekitar 10 menit ya. Itulah di antara informasi yang kami hadirkan siang ini, edisi Minggu 8 September 2024, yang dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Dela Wawi, kita mulai dengan informasi yang pertama. Kios pedagang di Pasar 16 Ilir dirusak oleh sejumlah orang. Kios di dalam gedung Pasar 16 Ilir dirusak. Selain itu, barang dagangan di sejumlah kios juga dijarah. Kuasa hukum pedagang Pasar 16 Ilir, Edi Siswanto, mengungkapkan peristiwa itu terjadi pagi tadi sekitar pukul 1:30 waktu Indonesia Barat. Dari rekaman CCTV terpantau perusakan itu dilakukan sekitar 15 orang. Akibatnya bangunan kios seperti pintu terali dan dinding rusak. Barang dagangan juga banyak yang berserakan di luar kios. Kios-kios yang dirusak mulai dari lantai basement hingga lantai 3. Masuk ke gedung, ada yang boboki plafon, ada yang bongkar kios-kios. Dan ada penjarahan juga, ada yang hilang barang-barang. Lantai 1, lantai 2, lantai 3, kenal kalau? Lantai 2, lantai 3, yang paling banyak lantai 3. Ada yang dijarah, ada yang hilang. Sekitar jam 1, jam 2. Iya, kalau jangan rekaman CCTV-nya tuh. Edi bersama pedagang telah melaporkan peristiwa itu ke Polda Sumsel. Edi menduga perusakan dan penjarahan itu ada kaitannya dengan upaya relokasi pedagang yang dilakukan oleh pengelola PT BCR untuk revitalisasi. Diketahui pedagang Pasar 16 Ilir menolak untuk direlokasi. Mereka meyakini surat kepemilikan kios berupa SHM SRS kuat secara hukum. Sementara pihak pengelola yang ditunjuk oleh Perumda Pasar Palembang Jaya yaitu PT BCR menyebut sertifikat hak milik pedagang sudah kadaluarsa. Rocky Pratama melaporkan. Penutupan puncak UMKM Nasional 2024 yang digelar di Dining Hall Jakabaring akan ditutup oleh PJ Gubernur Sumatera Selatan sore ini. Puncak UMKM Nasional 2024 yang diadakan selama 3 hari yang dimulai tanggal 5 September hingga 8 September 2024 hari ini merupakan penutupan dari rangkaian acara UMKM 2024 yang akan ditutup langsung oleh PJ Gubernur Sumatera Selatan. Penutupan acara ini juga dihadiri oleh penampilan artis ibu kota yaitu Yovie and Nuno yang siap menghibur pengunjung yang datang pada acara penutupan ini. PJ Gubernur Sumatera Selatan Ellen Setiadi mengungkapkan saat ini pihaknya telah melakukan pendekatan dengan para UMKM di Sumatera Selatan untuk berkolaborasi dengan pihak terkait seperti Dinas Koperasi. Ellen berharap dengan adanya kolaborasi ini UMKM di Sumatera Selatan dapat naik kelas. UMKM ada beberapa UMKM yang kita dorong baik melalui bantuan koperasi maupun UMKM nanti akan bisa lebih naik kelas. Jadi nggak hanya UMKM baru tapi yang lebih penting bagi kita kualitasnya yang naik kelas ya Pak. Jadi itu yang mungkin kita lagi usahakan. Pasti yang pariwisata kan tetap ke makanan ya, makanan. Kemudian ya makanan terutama kemudian kerajinan ya jelas Palembang. Sementara itu, salah satu pelaku UMKM batik asal Surakarta, Asa, mengatakan sengaja ikut pada pameran UMKM nasional ini untuk memperkenalkan karya yang ia buat. Dengan harapan pada puncak UMKM ini menjadi jembatan bagi para pelaku UMKM di Indonesia dapat berkembang dan maju dalam menghasilkan sebuah karya ataupun sebuah produk. Untuk harapannya untuk UMKM nasional ini, saya berharap agar UMKM ini bisa menjadi jembatan agar semua UMKM, pelaku UMKM khususnya gitu tambah berkembang, tambah pesat untuk kemajuannya, seperti itu. Lebih dari 100 UMKM se-Indonesia ikut pada puncak UMKM Nasional 2024 yang memamerkan hasil karya kerajinan tangan, pakaian, makanan hingga minuman dari berbagai pihak seperti pemerintahan, OPD dari dalam dan luar Sumatera Selatan hingga BUMN dan swasta ikut meramaikan puncak UMKM ini. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, RRI Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Sejumlah wilayah di Sumatera Selatan berada dalam puncak musim kemarau menyebabkan meluasnya kebakaran hutan dan lahan. Di Muara Enim, karhutla meluas hingga 54 hektar setelah 11 hari terbakar.
Tim gabungan yang bertugas memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan saat ini sedang memfokuskan pemadaman ke beberapa wilayah yang rentan terhadap kebakaran. Hal ini dikarenakan 6 wilayah merupakan daerah yang mengalami karhutla berulang, meskipun ada 12 kabupaten kota di wilayah ini yang rawan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Beberapa wilayah yang mengalami kebakaran hutan berulang seperti Musi Banyuasin, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir Oki, Banyuasin, Pali, dan Muara Enim. Saat ini tim BPBD masing-masing kabupaten kota melakukan upaya pemadaman, seperti Kabupaten Muba yang memiliki lahan gambut dan luas, serta Kabupaten Muara Enim. Untuk Kabupaten Muara Enim, kebakaran hutan dan lahan di wilayah ini semakin meluas. Sejauh ini sudah 54 hektar lahan yang terbakar. Upaya pemadaman terus dilakukan oleh sejumlah personil di lapangan, tidak hanya Satgas Darat tapi juga udara melalui helikopter waterbombing. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumsel, Sudirman, mengatakan tim saat ini sedang fokus pada pemadaman di Desa Sukamaju, Sungai Rotan, Muara Enim yang memasuki hari ke-11 sejak terbakar 29 Agustus lalu. Hingga saat ini luas lahan yang terbakar sudah mencapai 54 hektar. Kebakaran yang terjadi di permukaan dengan vegetasi hutan gambut dilakukan pemadaman oleh TRC BPBD Posko Sungai Rotan bersama TRC Posko Induk BPBD, Manggala Agni, Damkar, Koramil, Pemdas, dan juga masyarakat. Ya, satu untuk sulit menjangkaunya, ketepatan juga sumber air yang biasanya danau, jadi danau untuk masyarakat untuk mengambil ikan. Itu kan sudah tidak ada sama sekali sumber air. Makanya pemadaman teman-teman itu kan jarak antara pengambilan air udara, helikopter ke tempat lokasi itu makan waktu 4-5 menit. Berarti kalau PP aja sekitar 10 menit ya. Di awal bulan Juli kemarin Pali itu yang banyak kebakaran, daerah Pelukal Utara. Muara Enim, ya Pali, Muara Enim yang sering kebakar itu OI, ada kan OI awal-awal. Nah sekarang kan OI itu kemarin berapa hari ini di daerah Loro itu, Indralaya Utara ya, di Indralaya Utara itu kecamatannya itu terbakar itu. Dalam upaya pemadaman, peralatan yang dilakukan berupa 1 unit mobil rescue plus peralatan, kemudian 3 unit motor trail, 3 unit mesin jinjing plus BBM, 1 unit mesin Max 3, 2 unit tandem, 15 roll selang, 25 roll selang Max 3, dan 4 buah nozzle. Pemadaman juga dibantu jalur udara dengan helikopter sebanyak 23 kali waterbombing. Pemadaman karhutla juga dilakukan di Desa Patra Tani, Kecamatan Muara Belida, Muara Enim. Luas lahan yang terbakar mencapai 15 hektar. Tipe kebakaran di permukaan dengan vegetasi gambut atau gelam. Data BPBD Sumatera Selatan 1 pekan pertama September, jumlah titik panas atau hotspot di Sumsel sudah mencapai 631 hotspot. Lonjakan titik panas tertinggi di Sumsel terjadi pada 3 September lalu yang mencapai 154 hotspot, berasal dari Musi Banyuasin, dan Muara Enim. Di 3 kabupaten ini jumlahnya mencapai 100-an lebih. Angka harian itu menjadi yang terbanyak sepanjang 2024. Total sepanjang 2024 sudah mencapai 2.774 hotspot. Jumlah terbanyak terjadi pada Agustus lalu yang mencapai 1.173 hotspot. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. BPBD Oku tingkatkan kewaspadaan karhutla menjelang puncak kemarau dengan upaya koordinasi dengan semua stakeholder. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ogan Komering Ilir Oki Sumatera Selatan terus melakukan pantauan dan koordinasi bersama seluruh jajaran baik TNI Polri terkait upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Oki Sumatera Selatan. Hal tersebut diungkapkan Kabid Pencegahan BPBD Oki Sumatera Selatan Udayani. Menurutnya sejauh ini pihaknya sudah melakukan koordinasi baik itu dengan aparat TNI maupun Polri dan juga seluruh perusahaan yang berkaitan dengan perkebunan dan juga kehutanan untuk mengantisipasi puncak kemarau atau puncak panas yang dapat menimbulkan titik api hingga kebakaran hutan dan lahan. Pihak-pihak seperti unsur TNI Polri, Agni terkait kesiapan, Pak. Mungkin dengan perusahaan juga kita akan melakukan himbauan untuk melakukan kesiapsiagaan. Kondisi curah hujan yang tidak turun hingga lebih kurang 1 pekan terakhir sangat berdampak akan kekeringan. Sehingga dengan demikian BPBD juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan untuk membuka lahan perkebunan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan.
Harga komoditas karet di Sumatera Selatan tahun ini mengalami penurunan akibat penyakit gugur daun. Kepala Balai Karantina Palembang, Kostan Manulu mengatakan selain penyakit, rendahnya harga karet Sumsel juga dikarenakan produksi yang minim dan banyaknya petani karet yang memilih untuk bertanam komoditas lain. Penurunan produksi dan harga karet juga berdampak pada ekspor mencapai 30 hingga 40% bila dibandingkan 5 tahun belakangan ini. Sementara itu, BPS Sumsel mencatat pergerakan ekspor cenderung terus mengalami penurunan. Komoditas ekspor Sumsel yang mengalami penurunan seperti karet dan plup dari kayu, sedangkan ekspor komoditas batu bara dan lignit meningkat tipis. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual siang ini, diantaranya kios Pasar 16 Ilir Palembang dirusak. Karhutla di Muara Enim mencapai 54 hektar. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Dela Wawi undur diri dan sampai jumpa.